Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan virtual ini dengan membaca basmalah ya. Oke, pada pertemuan ini pertemuan ke-10 ya. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang hubungan antara new media, convergence dan producers. Oke, perlu dipahami lebih dulu, producers di sini merujuk pada audiens yang mengambil peran sebagai produsen dalam konteks penggunaan media digital ya. Jadi bukan producers, bukan with C. Oke. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kita perlu tahu dulu ya konteks dari ketermungkinan atau affordability bagi audiens yang berperan sebagai produsen dalam satu waktu. Apa sih yang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi? Konteksnya adalah menguatnya era media baru. Jadi media baru itu sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat dunia saat ini, dan masyarakat dunia saat ini sudah melakukan transisi dari media tradisional ke media baru. Tapi sebagian masyarakat dunia memang melakukan transisi tersebut, tapi sebagian lainnya tidak melakukannya. Dimaksudkan dengan melakukan transisi karena sebagian masyarakat itu memang sebelumnya menggunakan media tradisional untuk mencari informasi atau menikmati hiburan tertentu ya. Tapi sebagian masyarakat lainnya itu sejak awal atau sedari muda atau sedari lahir bahkan itu sudah menggunakan media baru. Jadi praktis bisa dibilang dia tidak melakukan transisi dari media tradisional ke media digital atau media baru. Sebagian kelompok masyarakat ini disebut dengan digital natives, yaitu sekelompok orang dari suatu populasi masyarakat yang berinteraksi dengan media baru atau media digital sejak mudanya gitu, sehingga mereka familiar dan mahir dalam menggunakan teknologi informasi termutakhir. Seperti itu. Nah, melalui pengamatan terhadap digital native ini, kita bisa belajar bahwa terdapat kesenjangan digital antar masyarakat ya. Ini mengasumsikan bahwa masyarakat yang memiliki digital natives atau warga digital natives-nya lebih tinggi itu memiliki akses terhadap informasi dan media literasi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang digital natives-nya lebih sedikit. Jadi asumsinya seperti itu ya. Misalnya saja, data menunjukkan 1 dari 1.000 masyarakat di Timur Timur itu merupakan digital native. Sedangkan 14 dari 100 orang di Islandia merupakan digital natives. Nah, melalui data ini dan melalui asumsi yang tadi ya, melalui asumsi semakin tinggi digital native di sebuah negara, maka semakin tinggi pula akses terhadap informasi dan media literasi yang dimiliki, maka kita bisa lihat bahwa Timur Timur itu memiliki media literasi dan akses terhadap informasi yang sangat rendah, sedangkan Islandia memiliki akses terhadap informasi dan media literasi yang sangat tinggi, sangat kontras ya. Nah, ini yang disebutkan dengan digital divide atau kesenjangan digital. Nah, konteks selanjutnya adalah konvergensi media yang merupakan karakter dari terbentuknya media baru. Jadi media baru itu dicirikan dengan penggabungan media-media tradisional ke dalam satu platform. Nah, platform tersebut ya bisa digolongkan sebagai media baru. Ini maksudnya seperti apa sih? Oke, misalnya aja ya, sebelumnya kita melakukan editing video itu di aplikasi apa misalnya Adobe Premiere Pro gitu ya. Kemudian untuk mengupload video itu kita sebelumnya menguploadnya di YouTube gitu.
Tapi dengan adanya TikTok, kita bisa melakukan semuanya, bisa melakukan kedua hal tersebut tadi di satu platform saja. Nah, ini merupakan konvergensi yang konvergensi gitu. Jadi sudah bertingkat konvergensinya. Nah, tentu ini menghadirkan semacam imaji bahwa audiens itu semakin berdaya. Audiens itu bisa saja menyaingi produsen. Seperti itu ya. Audiens adalah produsen itu sendiri, itu sudah memiliki termanya sendiri. Termanya adalah producer, yang seperti di awal saya singgung. Produser adalah atau didefinisikan sebagai audiens yang terlibat dalam produksi konten. Dia mengambil peran yang kolaboratif dan terlibat dalam pengembangan konten yang ada secara berkelanjutan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Semakin ke sini kita semakin banyak melihat konten yang intinya justru di komennya gitu. Intinya justru di komennya. Misalnya aja konten shitpost atau meme itu seringkali untuk kita menemukan konteks dari sebuah video lucu itu kita harus scroll dulu komennya sehingga justru substansi kontennya ada pada komennya. Nah, pada kasus ini tentu kreator atau produsen dari konten bukan hanya si pemilik channel atau pemilik akun yang melakukan post pada awalnya, tapi juga audiens yang melakukan produksi dalam bentuk komentar. Seperti itu ya. Jadi audiens sekaligus produsen. Nah, tapi ada dua perbedaan nih dalam cara pandang pengguna sosial media seperti apa sih yang bisa tergolongkan ke dalam produser. Nah, perspektif yang pertama mengatakan bahwa silent reader atau silent account di sosial media itu ya bukan produser, dia sekedar audiens saja gitu. Sama halnya seperti sekedar penonton televisi saja gitu. Dia tidak melakukan kontribusi terhadap komunitas digital dalam bentuk komentar, likes, retweet dan sebagainya ya. Nah, pada perspektif yang kedua ini beda. Orang-orang di sosial media atau netizen-netizen yang sekedar nonton aja atau sekedar membaca aja, itu juga termasuk producers. Karena mereka menghasilkan data mengenai perilaku mereka ya. Dan data mengenai perilaku dan profil mereka itu berguna untuk konten tersebut ya, untuk pengembangan konten. Melalui pembacaan terhadap perilaku dan behavior mereka dalam menggunakan sosmed, data-data mereka itu bisa dijual ke pengiklan seperti itu untuk profiling itu. Jadi asalkan netizen itu sudah melakukan accept cookies dan bersedia untuk IP-nya di-track gitu ketika mendaftar pada sosial media tertentu, maka dia sudah melakukan tahap pertama menjadi produser gitu. Tahap selanjutnya ya tentu dia harus mengkonsumsi informasi atau hiburan tertentu di media sosial. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa producers merupakan agensi bagi rekonstruksi wacana gender yang lebih berkeadilan. Jadi producers, netizen ya, netizen yang maha benar gitu, itu perannya sangat potensial untuk merekonstruksikan wacana gender yang lebih berkeadilan. Tapi bagaimana sih profil gender para producers di Indonesia? Apa tantangannya? Nah, di Indonesia sendiri, pengguna sosial media itu melonjak, selalu meningkat semenjak pandemi COVID ya. Jadi memang pandemi COVID ini mendorong laju digitalisasi ya. Pada 2020, pengguna sosial media itu masih 187 juta. Nah, tapi pada 2024 itu naik hampir sekitar 50%. Itu naik sekitar 50%. Ya. Jadi melonjak drastis. Nah, dari data ini kita bisa ketahui ya bahwa publik di Indonesia itu sudah mulai beralih ke media baru. Oke. Dengan kehadiran di sosial media. Nah, lalu bagaimana bauran atau konfigurasi pengguna sosial media berdasarkan gendernya? Nah, kita bisa lihat ya, ini media sosial yang paling besar dari pojok atas kiri hingga media sosial yang
lebih kecil. Dilihat berdasarkan jumlah penggunanya. Nah, YouTube masih jadi media sosial yang paling besar digunakan oleh masyarakat Indonesia. Atau bisa dibilang penggunanya itu paling banyak ya. Ada 139 juta pengguna aktif di YouTube. Ya. Dan kebanyakan pengguna YouTube di Indonesia adalah laki-laki. Yang merah menandakan laki-laki, sementara pai biru itu menandakan perempuan ya. Facebook ada di urutan selanjutnya, juga didominasi oleh laki-laki. Kemudian di urutan ketiga ada TikTok yang didominasi perempuan. Nah, ini uniknya di sini. TikTok didominasi oleh perempuan. Kemudian ada Instagram yang juga didominasi oleh perempuan. Nah, ada berbagai macam interpretasi ya mengapa TikTok dan Instagram ini didominasi oleh perempuan gitu. Salah satu dugaannya adalah karena TikTok dan Instagram ini mengedepankan merupakan platform yang sangat kuat menampung aspirasi visual ya. Sangat kuat menampung aspirasi visual dan lebih digunakan untuk bersilaturahim, untuk berjejaring dengan teman dan keluarga. Maka dia lebih disukai oleh perempuan, karena itu dia lebih disukai oleh perempuan. Kemudian selanjutnya Twitter, LinkedIn yang juga didominasi oleh laki-laki. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa kebanyakan media digital atau media sosial di Indonesia itu kebanyakan lebih banyak digunakan oleh laki-laki ya. Jumlah pengguna laki-lakinya lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna perempuan. Oke. Apa sih yang menyebabkan perbedaan atau kesenjangan ini? Setidaknya ada faktor teknologi, ada faktor sosial ekonomi, ada faktor institusional, dan faktor legal. Pertama dari faktor teknologi ya. Yang menyebabkan adalah media digital atau produk-produk media digital seperti fiturnya, user interface-nya, itu seringkali menempatkan barrier atau penghalang bagi kelompok masyarakat tertentu ya. Nah, dalam konteks gender, penelitian Mel Stanfield tahun 2014 menunjukkan bahwa web interface media sosial itu seringkali diskriminatif bagi perempuan. Misalnya, ketika kita ingin membuat akun di media sosial, itu kita seringkali kan disuruh memilih, atau hampir setiap saat itu kita disuruh memilih gender ya, laki-laki, perempuan, atau others. Ya. Nah, seringkali kolom male atau laki-laki itu adalah settingan defaultnya. Gitu. Jadi tombolnya itu sudah ada di male. Gitu. Kalau kita perempuan, tinggal kita pindahkan tombolnya gitu, ke female. Seperti itu. Nah, baru-baru ini saja ya, inisiatif-inisiatif kebebasan berekspresi di interface seperti itu diakomodir oleh banyak media sosial ya. Ini dipelopori oleh Facebook pada 2014. Facebook itu mempelopori pemilihan ekspresi gender hingga 56 gitu. Jadi ada laki-laki, perempuan, queer dan sebagainya sampai 56. Dan itu disusun secara alfabet ya. Lalu kita beranjak ke faktor sosial ya. Nah, ini kita bisa belajar dari penelitiannya Panji dan Marco Skorik. Mereka berdua menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki keahlian yang berbeda saat terlibat dalam pergaulan sosial gitu ya. Perempuan itu lebih mahir, lebih supel ketika menjalankan pergaulan informal seperti bergaul dengan teman dan keluarga, sehingga platform seperti Instagram itu lebih cocok bagi perempuan. Sedangkan laki-laki itu lebih mahir dalam interaksi pada konteks publik atau profesional, sehingga laki-laki itu lebih banyak media seperti LinkedIn itu lebih banyak digunakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Seperti itu. Tentu ini merefleksikan bagaimana masyarakat itu mengkonstruksikan peran gender ya, dan itu kemudian diekspresikan di dalam konteks digital. Selain itu, kesenjangan tersebut juga disebabkan oleh faktor ekonomi atau economic driver.
Karena secara global, perempuan itu memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka kemampuan mereka untuk mengakses internet juga semakin rendah. Seperti itu kira-kira secara singkat. Oke. Maka bisa disimpulkan bahwa menguatnya new media itu memungkinkan bagi lahirnya producers, yakni audiens yang tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen konten, tapi juga sebagai produsen konten. Baik dengan memberikan komentar, like, share, dan sebagainya, ataupun dengan memberikan data mengenai perilaku dia ketika menggunakan media sosial. Nah, lahirnya produser ini merupakan peluang bagi publik, bagi masyarakat, untuk terlibat aktif dan berperan sebagai produser guna merekonstruksikan wacana gender yang lebih berkeadilan. Namun, terdapat tantangan dalam konteks Indonesia karena masih terjadi kesenjangan gender di media sosial yang ada di Indonesia, dimulai dari YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, hingga LinkedIn gitu ya. Dan kesenjangan tersebut disebabkan oleh setidaknya 4 faktor, yakni faktor teknologi, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor legal. Dan untuk memperbaiki kesenjangan tersebut, keempat faktor tersebut bisa di-tackle atau bisa ditangani seperti itu. Dan demikian selesai sudah pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.